Selamat pagi, Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok Newpreneur beranggotakan Vincent Timothy, Trendy Halim, Hendrik Setiawan, dan Fernando Alfian. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berupa web consignment. Web consignment yang kami buat ini berupa website tempat titip jual barang-barang yang telah dipakai atau bekas, baik itu berupa barang elektronik, peralatan, pakaian, dan bisa juga barang bekas mantan yang tidak berguna lagi. Ini merupakan contoh tampilan produk yang ditawarkan pada website consignment yang kami buat, seperti sepatu cosplay Cinderella, baju bekas, sepatu bekas, jam tangan, maupun handphone. Alasan kami membuat web consignment ini ialah untuk membuat wadah bagi penjual untuk menjual barang bekas mereka yang tidak terpakai dan ingin dijual kembali. Dan sedangkan untuk pembeli, membantu mereka mencari barang murah berkualitas dan menjangkau lebih banyak orang-orang lagi karena penjualan dilakukan secara online. Ini merupakan tampilan prototipe yang kami buat berupa UI Shop. Di UI Shop ini menjual beberapa produk. Selanjutnya ada UI Beranda. Di UI Beranda ini ada menu Home, Service, Shop, maupun About. Selanjutnya ini merupakan tampilan UI pembelian. Di sini contohnya kami membeli produk berupa Witcher 3 Collection. Di sini ada keterangan produknya, ada harganya. Di sini juga bisa memilih quantity produknya. Selanjutnya bisa kita tambahkan ke chart jika ingin membeli. Pasar sasaran yang kami tuju ini untuk semua umur yang ingin menjual barang bekasnya, namun pasti ada beberapa barang yang dijual yang tidak pantas untuk dilihat maupun dibeli oleh anak-anak di bawah umur 17 tahun. Karena ditakutkannya mengalami penyimpangan penggunaan dari fungsi aslinya. Sebagai contoh, bila ada penjual yang menjual stun gun miliknya, berdasarkan fungsi alat tersebut digunakan untuk melindungi diri, namun dapat mengalami penyimpangan dalam penggunaannya. Maka dari itu kami masukkan tanggal lahir dari penjual maupun membeli agar dapat melihat membeli maupun menjual barang tersebut. Dan target lokasi yang kami tuju itu pertama baru masih di Kota Palembang saja untuk sementara waktu. Namun bila website telah mendukung, maka akan disebarluaskan antar pulau maupun antar negara. Selanjutnya posisi pasar atas dasar atributnya. Karena kan kami menjual barang bekas, maka harga yang ditawarkan akan jauh lebih murah daripada harga normalnya. Meskipun barang yang kami jual second, namun kualitas yang dijamin masih bagus. Dan menurut kelas penggunanya, kami memilih pembeli yang membeli barang harus minimal 17 tahun ke atas. Karena kan adanya berapa barang yang tidak bisa dibeli oleh pembeli yang berumur 17 tahun ke bawah. Seperti stun gun hanya bisa dibeli oleh orang yang sudah berumur 17 tahun ke atas. Di sini merupakan logo Newpreneur yang kami buat, yang berarti 4 pendiri web Newpreneur ini saling membantu untuk membuat web tersebut. Dan meskipun tugas yang diberikan berbeda, namun kami tetap terhubung untuk menyelesaikannya. Ini merupakan slogan atau moto kelompok kami, Your stuff will be my stuff, yang artinya milikmu akan menjadi milikku. Untuk segmentasi pasar kelompok kami ini, penjualannya hanya sementara di ibu kota Palembang saja, di mana menyediakan berbagai macam kebutuhan elektronik, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Dikarenakan hanya khusus terdapat di Palembang, pengirimannya akan dikirim dijamin cepat sampai ke tangan pembeli dengan menjamin kualitasnya. Ini merupakan lokasi tempat yang kami pilih, yaitu di Lorong Ketandan, Ilir Timur 1, tepatnya di Jalan Sayangan. Alasan kami memilih
Lokasi ini dikarenakan tempatnya yang strategis, bertempatan di pusat kota Palembang. Selain itu aksesnya yang mudah dijangkau dikarenakan di pusat kota Palembang. Yang kedua itu lebih mudah melakukan pengontrolan bisnis karena tidak perlu jauh-jauh keluar kota. Ketiga, dikarenakan di pusat kota, maka jika kami membutuhkan tenaga kerja akan lebih mudah mencarinya. Fungsi manajemen proyek, yang pertama planning. Tujuan kami ialah membuat semua barang yang tidak digunakan oleh penjual jadi berguna bagi pembeli, sehingga semua barang yang tidak digunakan dapat digunakan kembali oleh pembeli, sehingga tidak ada barang yang terbuang atau tidak digunakan. Dari segi organizing, bagian admin mengurus penggunaan situs web, bagian kurir mengantar barang pesanan dari penjual ke pembeli, bagian webmaster ngatur segala urusan untuk membuat web, di mana ngatur desain, bug, dan mengupdate fitur-fitur yang akan mendatang. Fungsi manajemen proyek yang ketiga itu accounting. Pertama-tama itu penjual mengajukan barang untuk dijual ke dalam web, lalu bagian quality control memeriksa kualitas dari produk. Bagian quality control ini akan memberikan persetujuan untuk mengupload produk ke web, lalu penjual tinggal menunggu pesanan dari pembeli. Bila ada pembeli yang mau membeli barang, maka penjual dapat menghubungi bagian admin agar menghubungi bagian kurir untuk datang mengambil barang penjual dan diberikannya ke pembeli. Fungsi manajemen proyek yang keempat itu controlling. Controlling itu memastikan bahwa produk tersebut memang layak atau masih bisa digunakan atau berkualitas, sehingga barang yang ditetapkan bagian quality control dapat layak dijual. Jumlah karyawan di dalam newpreneur ini nantinya ekspektasinya itu sebanyak 46 karyawan, di mana bertugas di berbagai tempat. Pertama itu di bagian admin terdapat 10 karyawan, yang kedua itu bagian kurir terdapat 6 karyawan, ketiga bagian webmaster terdapat 20 karyawan, dan keempat bagian quality control dapat 10 karyawan. Itu saja penjelasan dari PowerPoint kelompok kami. Jika ada kurang, kami mohon maaf. Selamat pagi dan terima kasih.